Kita akan meneruskan buku Injil Salib. Topik yang kita bahas hari ini adalah bab yang kedua dari buku Injil Salib, yaitu hukuman salib. Apa itu hukuman salib? Hukuman salib adalah hukuman mati dengan menggantung di atas kayu salib. Hukuman mati dengan cara menggantung penjahat di atas kayu atau pohon di mata orang Israel adalah hukuman kutuk. Ini berlaku dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Namun, menyalibkan penjahat dalam keadaan hidup menggantung di kayu, model salib atau palang seperti simbol plus ini tidak terdapat pada Perjanjian Lama. Perjanjian Baru dikenal pada masa penjajahan Romawi di tanah Yudea. Ada kalanya menggunakan cara penghukuman yang mirip dengan Perjanjian Lama, yaitu menggantungkan seseorang di atas kayu. Bahasa Ibrani-nya tala. Dan ini sebagai suatu peringatan, sebagaimana yang ditulis dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantungkan dia pada sebuah tiang. Naskah bahasa Ibrani-nya, Vehi yihyeh, veishhet, mispat mafet, vehuma fetalita utu al-ens. Ayat 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu, sebab kepadamu menjadi milik pusakamu. Lo talin niflato al haetz hi kafor tikberenu bayom hahu ki kilat Elohim talui velo tetame et atmatcha asher Adonai Elohecha noten lecha nakhala. Kematian dengan cara menggantung di sebuah tiang kayu, bahasa Ibrani-nya etz, adalah lambang suatu kutuk, hukuman gantung di atas kayu. Ini menjadi tema utama khotbah Rasul Petrus di hadapan Mahkamah Agama Sanhedrin. Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 30 mencatat istilah khusus yang diucapkan oleh Rasul Petrus, yaitu kata Yunani sulon, bahasa Ibrani-nya haetz, yang sudah dikenal dalam agama Yahudi bahwa orang yang mati dengan cara digantung pada tiang kayu adalah dikutuk oleh Tuhan. Kitab Torah ditulis pada sekitar abad ke-15 sebelum Masehi, dan hukuman dengan cara salib baru dikenal pada tahun 63 sebelum Masehi, yaitu sejak penjajahan di tanah Yehuda oleh Kekaisaran Romawi. Yesus Kristus memang dihukum dengan cara Romawi, yaitu salib. Namun cara menggantung di kayu itulah topik yang sedang diangkat oleh Rasul Petrus di hadapan para petinggi pengadilan agama Yahudi, yaitu Sanhedrin atau Beit Din Hagadol, dengan referensi Taurat. Anda harus tahu bahwa Rasul Petrus dimuridkan oleh Yesus 3,5 tahun. Ini menyebabkan Rasul Petrus setara dengan para ahli-ahli Taurat lainnya, sebab Yesus adalah guru dari segala guru, rabi dari segala rabi. Maka Petrus, murid Tuhan Yesus, dia adalah orang yang sangat terpelajar dan sangat piawai dalam pengetahuan Tauratnya. Dosa adalah perbuatan jahat di mata Allah. Dosa itu bagaikan hutang dan juga perbuatan yang mengakibatkan kutuk. Kutuk dosa inilah yang sedang dibayar oleh Yesus. Bandingkan khotbah Rasul Petrus tadi dengan tulisan Rabi Saul, yaitu Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Hukuman kutuk dengan cara digantung pada kayu atau pada pohon juga menjadi pokok pembicaraan Rabi Shaul, bahwa kematian Kristus Yesus di atas kayu salib bukan hal yang kebetulan, melainkan suatu pernyataan bahwa dengan kematian cara demikian, Yesus Kristus menjadi terkutuk sebagai ganti manusia yang terkutuk atas dosa. Darahnya sungguh mahal karena ia suci dan berhakikat sebagai Allah yang olehnya semua dosa-dosa umat manusia boleh diampuni. Hukuman salib tergantung pada kayu tetaplah hukuman kutuk. Makna ini tidak berubah. Dan karya Kristus tidak selesai di kayu salib saja, bukan? Karena kemudian Yesus Kristus masih di dalam karya-karya lanjutannya, yaitu ia bangkit dan dia naik ke surga. Ini menjadi jaminan bagi orang-orang yang percaya untuk pasti masuk ke langit baru dan bumi yang baru di olam habad. Dan mari kita belajar bersama hukuman mati dengan cara penyaliban pada zaman Romawi. Kata salib dalam bahasa Ibrani adalah selaf. Dalam Alkitab Perjanjian Baru bahasa asli Yunani, kata salib adalah stauros, dari verba stauros, dan bahasa Latinnya adalah crucifigo, yaitu palang kayu, sebagai alat untuk menghukum mati seseorang. Salib sebagai alat siksa, dan ini sudah diperkirakan berasal dari Persia. Penyaliban juga dipraktekkan oleh bangsa Fenisia dan Kartago. Dan kemudian salib sebagai alat penyiksaan dan penghukuman mati kemudian digunakan oleh Emporium Romawi
yang biasanya mereka membiarkan tiang itu tetap pada tempatnya untuk hukuman mati berikutnya. Para pesakitan akan mengangkat sendiri kayu atau palang balok salib, patibulum, yang ditambahkan di puncak tiang itu. Kejahatan atau pelanggaran yang menyebabkan hukuman mati dituliskan pada kayu palang itu, atau dituliskan pada papan yang dikalungkan di leher setelah penjahat itu divonis hukuman mati. Di depannya berjalan seorang petugas membawa gelarnya, yakni tuduhan tertulis yang dituduhkan kepadanya. Balok salib, yaitu patibulum, itulah yang dipikul oleh Yesus Kristus. Jadi tidak seluruh salibnya. Namun memikul patibulum pun, ia sudah terlalu lemah. Sehingga kemudian patibulum itu dibawakan oleh Simon dari Kirene. Hukuman mati dengan penyaliban biasanya digunakan oleh para budak-budak, penduduk asli setempat, dan penjahat-penjahat dari kelas yang rendah yang disalibkan. Namun jarang sekali dikenakan kepada warga negara Romawi. Kekristenan adalah Kristus, maka salibnya adalah kunci untuk mengerti tentang Dia. Pengertian tentang korban Kristus tidak dimulai dari Perjanjian Baru. Injil Matius adalah kitab Injil yang pertama, namun pemahaman kita haruslah dimulai dari mula pertama kali Alkitab kita ditulis, yaitu kitab Kejadian yang memuat sabda proto-evangelium. Pengertian tentang korban Kristus tidak dimulai dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius, tetapi kita semua haruslah mempelajari Alkitab mulai dari kitab pertama, yaitu kitab Kejadian, yang telah memuat sabda proto-evangelium, Kejadian 3 ayat 15, berita Injil yang pertama. Datangnya Tuhan Yesus Kristus hanya dapat dipahami apabila kita membaca Alkitab sejak kitab Kejadian. Segala berita yang tertulis di dalam Perjanjian Lama adalah firman yang sangat berharga bagi umat Kristiani. Walau penekanan kekristenan ada di dalam Perjanjian Baru, namun pemahaman konsep harga yang harus dibayar terhadap perbuatan dosa adalah dari pemahaman yang ada di dalam kitab Kejadian. Dari situ, kita akan lebih memahami makna penebusan dosa dengan darah atau keselamatan dengan darah. Dan inilah inti pengertian dari Hari Raya Paskah, yang merupakan hal yang pokok. Pembuktian kematian Yesus Kristus di salib, serta kebangkitannya tidak terkira kokohnya, internal maupun eksternal. Itu sudah banyak sekali ditulis oleh para ahli tanpa ada sanggahan yang layak. Dan bukti yang akan kita kupas dalam seluruh bahasan di kitab Injil Salib ini akan menambah ekstra pengetahuan yang akan memberikan perspektif baru kepada saudara-saudara kita yang masih mempersoalkan apakah gunanya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan bagi mereka yang juga mempersoalkan konsep keselamatan iman Kristiani yang eksklusif hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Sebab kematian korban oleh Sang Mesias sebagai penebus dosa memang eksis. Dan itu bukan bikin-bikinan yang diada-adakan manusia, tetapi sesungguhnya Tuhan telah menjanjikan dari firman-Nya yang keluar dari mulutnya dan diteruskan secara turun-temurun sejak manusia pertama Adam, proto-evangelium, sudah dimaklumatkan Allah sejak di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 15. Dan ketika Adam dan istrinya jatuh ke dalam dosa, mereka malu akan ketelanjangannya, dan mereka menutup aurat mereka dengan daun-daunan. Lihat Adam dan istrinya. Dikala itu masih dalam kenaifan budaya alam, flora dan fauna. Keduanya tentu tidak bisa memahami apa itu kematian korban. Maka Tuhan harus mengkomunikasikannya secara bertahap dalam konsepsi dengan ilustrasi dan perlambangan darah yang harus ditumpahkan sebagai korban penebusan dosa. Dan sejak itulah Tuhan terus berjanji kepada manusia akan hal-hal yang sama dari zaman ke zaman lewat para nabinya. Keseluruhan korban darah yang dituliskan di dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah bentuk-bentuk simbol dari kematian korban yang merupakan gema Injil salib yang digenapi oleh Allah yang inkarnasi, yaitu Yesus Kristus. Salib adalah simbol penderitaan, kehinaan, dan kutukan pada zaman Tuhan Yesus. Salib adalah alat penyiksaan dan penghukuman mati. Kemudian pada zaman kejayaan Emporium Romawi, salib digunakan untuk menggantung atau memakukan tubuh orang yang dikutuk dengan cara hukuman mati. Salib bentuknya bermacam-macam. Biasanya diiringi dengan siksaan-siksaan yang amat kejam dan ngeri sebelumnya. Para terhukum ditelanjangi, dibaringkan di tanah, dan tubuhnya ditimpa dengan balok salib itu, dan tangannya diikatkan atau dipakukan kepada balok salib itu. Bagi orang percaya, kematian salib adalah tanda pembayaran kutuk dosa, yaitu upah dosa adalah mati. Pembayaran atas kematian itu sepadan dengan harga dari darahnya sendiri. Darah Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias, dengan lunas
membayar hutang dosa kita. 1 Korintus 7 ayat 23. Kemenangan yang sesungguhnya adalah dengan bukti bahwa Ia tidak mati selamanya, tetapi Tuhan Yesus bangkit. Ini sebagai tanda bahwa kita pun nanti akan dibangkitkan setelah mati akibat dosa. Karena Yesus Sang Mesias yang telah mengalami hukuman kutuk dengan cara digantung pada kayu, Dia telah bangkit. Maka makna salib yang negatif itu berubah menjadi lambang kemenangan bagi orang-orang yang percaya pada kematian Kristus. Itulah kemenangan Yesus Kristus dan umatnya yang percaya kepadanya. Amin.